Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Ainun Syafitri, nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian kritis wawasan kebangsaan dan kenegaraan. Yang pertama adalah ada radikalisme dan terorisme. Apa yang dimaksud dengan radikalisme? Radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Bagaimana dampak terorisme terhadap masyarakat? Terorisme dapat menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan tidak kestabilan di masyarakat, serta dapat merusak infrastruktur dan ekonomi suatu negara. Apa contoh tindakan radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia? Contohnya, tindakan radikalisme di Indonesia adalah bom Bali pada tahun 2002. Bagaimana cara mencegah radikalisme di masyarakat? Cara mencegah radikalisme di masyarakat adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya radikalisme serta meningkatkan keamanan dan pengawasan. Di sini saya menjelaskan kedua tentang korupsi. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Bagaimana dampak korupsi terhadap perekonomian negara? Korupsi dapat merusak perekonomian negara dengan mengurangi kepercayaan investor, meningkatkan biaya proyek, dan mengurangi pendapatan negara. Apa contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia? Contoh kasus korupsi di Indonesia adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara atau lembaga pemerintahan. Bagaimana cara mencegah korupsi di lembaga pemerintahan? Cara mencegah korupsi di lembaga pemerintahan adalah dengan meningkatkan transparansi, melakukan pengawasan internal, dan menerapkan hukum yang tegas. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan politik. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dalam Pancasila? Prinsip-prinsip demokrasi dalam Pancasila adalah kedaulatan rakyat, musyawarah untuk mufakat, dan perlindungan hak asasi manusia. Apa tantangan demokrasi di Indonesia? Tantangan demokrasi Indonesia adalah meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, mengurangi money politics, dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi? Cara meningkatkannya, partisipasi masyarakat dalam demokrasi adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang demokrasi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi politik. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang 4 pilar kebangsaan. Apa yang dimaksud dengan 4 pilar kebangsaan? 4 pilar kebangsaan adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ketiga, apa makna UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? UUD 1945 memiliki makna sebagai konstitusi negara dan sumber hukum tertinggi. Bagaimana peran NKRI dalam menjaga keutuhan negara? NKRI memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan negara dan wilayah Indonesia. Kelima, saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana peran UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? UUD 1945 memiliki peran penting sebagai konstitusi negara dan sumber hukum tertinggi. Apa makna pasal 27 ayat 1 UUD 1945? Setiap warga negara memiliki hak yang sama depan hukum. Bagaimana peran pasal 28A UUD 1945 dalam melindungi hak hidup? Pasal 28A UUD 1945 memiliki makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Keenam, saya akan menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan Indonesia. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak
asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan harus dihormati dan dilindungi. Bagaimana peran hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat? Hak dan kewajiban memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Apa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah kasus pembunuhan Munir, dan kasus penembakan di Warmenar. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM? Cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM adalah dengan melakukan edukasi dan sosial tentang HAM. Begini saja materi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata dan perkataan, harap dimaklumin. Terima kasih.